Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau. Kami mau terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Dan jumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Dan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang salib Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu yang begitu luar biasa indah, Tuhan. Kami yakin, Tuhan, biar sepanjang hari ini kami melewati hari bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Dan kami yakin ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru daripada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama kami hidup, Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang salib adalah kekuatan Allah. Wow, sudah beberapa waktu, hampir seminggu kita sudah belajar bersama-sama tentang salib. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salib adalah kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan kita yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa sih salib itu? Salib adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyiksa atau menghukum mati yang digunakan bangsa Romawi. Tetapi sebelumnya itu salib digunakan oleh bangsa Persia sebelumnya. Dan salib merupakan sebuah tiang tegak, ya, sebuah tiang tegak ya, untuk mengikat atau memakukan orang yang bersalah atau tawanan, ya, di mana palangnya dipikul oleh tawanan itu sendiri. Kalau kita menyaksikan dalam film-film tentang kisah tentang Yesus, tentu kita sudah menyaksikan hal tersebut. Apa itu salib? Sebuah kayu yang begitu luar biasa yang harus dipanggul atau dipikul dari dalam kota, dari tempat pengadilan menuju ke tempat penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang salib, pasti kita akan berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, berarti berbicara tentang penebusan Dia, ya, penebusan Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, kalau kita bicara tentang penebusan, berarti berbicara juga tentang kita, tentang Bapak Ibu Saudara dan saya juga tentunya, yang menerima kemurahan yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Kenapa salib dikatakan sebagai kekuatan Allah? Salib dikatakan sebagai kekuatan Allah karena disitulah terletak esensi kasih yang begitu luar biasa kepada kita. Esensi kasih siapa? Kasih Allah. Esensi kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita manusia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan. Supaya kita memperoleh keselamatan dan tidak menerima yang namanya penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang penghukuman berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ingat, dosa adalah musuh Allah. Kalau kita masih belum masuk dalam atau menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita masih bermusuhan dengan Allah. Nah, inilah esensinya, esensi atau wujud dari inti dari kasih Tuhan kepada kita. Kita melihat bahwa ada salib di sini, ada mahkota yang sudah disiapkan, mahkota duri. Di sini kita lihat esensi salib yang sesungguhnya. Bahwa ini adalah wujud kasih Allah dalam hidup kita. Wujud bahwa Allah memberikan seluruhnya, menyerahkan dirinya supaya kita orang yang tidak pantas ini, yang tidak layak ini, untuk menerima kemurahan, untuk menerima keselamatan, supaya kita bebas dari namanya penghukuman.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang bicara tentang salib, salib adalah kekuatan Allah. Kenapa salib dikatakan kekuatan Allah? Karena di situ ada Kristus, ada Yesus yang merupakan Allah sendiri, yang merupakan Allah 100% dan manusia juga 100%. Allah yang turut merasakan penderitaan kita. Nah, kalau bicara tentang kenapa kita katakan bahwa salib adalah kekuatan Allah? Karena di situ ada Tuhan Yesus, ada Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan ini, tetapi untuk mereka yang telah dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena kalau kita berbicara tentang Kristus, maka kita berbicara tentang Bapa atau bicara tentang Allah. Kenapa? Karena Bapa dan Kristus adalah satu. Salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Dia menunjukkan betapa Dia mencintai kita, betapa Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, salib adalah kekuatan Allah. Menurut Paulus bahwa salib dipandang sebagai kekuatan Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan ini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18 tadi setelah kita baca bersama-sama, ini merupakan pandangan yang bertolak belakang dengan cara pandang masyarakat pada masa itu. Apalagi yang tersalib adalah Yesus yang diyakini oleh Paulus sebagai Mesias. Nah, ketika itu Paulus memberitakan Yesus yang tersalib itu, hal itu dianggap sebagai suatu kebodohan bagi orang Yahudi yang ada di Korintus. Bagi orang Yahudi, sosok Mesias adalah sosok yang mampu atau sosok yang secara politis mampu membebaskan mereka atau mengembalikan bangsa Israel pada masa keemasannya. Kematian juru selamat adalah sandungan bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka menganggap suatu kebodohan. Mana mungkin Mesias itu bisa mati di atas kayu salib. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti bahwa salib atau Yesus itu adalah Allah sendiri, merupakan kekuatan Allah. Allah memberikan dirinya, seluruh kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yunani? Ya, di Korintus ini bukan cuma orang Yahudi saja, tetapi ada orang-orang Yunani yang memandang, atau orang-orang Yunani adalah orang-orang yang mahir dalam bidang seni, ya, bidang seni dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kalau kita boleh lihat secara di media sosial tentang negara Yunani yang begitu banyak hal-hal kesenian, baik dari lukisan, patung atau apapun bentuknya. Jadi bahkan di penemuan-penemuan hampir sebagian besar adalah orang dari Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat berita salib bagi orang Yunani tidak memuaskan rasa ingin tahunya, rasa ingin tahu mereka. Pengajaran tersebut bertolak belakang dengan pemikiran mereka. Maka mana mungkin seorang juru selamat harus mati tanpa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini adalah kebodohan bagi orang Yunani dan orang Yahudi. Namun demikian Paulus tidak malu memberitakan salib. Malah dia menjadikan berita salib sebagai
inti atau sebagai pusat berita Injil. Paulus lebih fokus kepada pengorbanan Yesus. Paulus lebih fokus bukan bicara tentang yang lain, tapi berbicara tentang ini loh, bahwa menunjukkan bahwa Yesus atau Tuhan adalah sumber keselamatan. Paulus lebih mengatakan bahwa salib adalah inti dari segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mulai sejak saat itu Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus yang tersalib. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Mengetahui bahwa dia tidak mau tahu tentang yang lain. Dia cuma mau tahu tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Tentang kematian, tentang tujuan kenapa Tuhan Yesus mau dan rela disalibkan. Inti berita Injil ini pernah diingatkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahkan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saat itu Paulus tidak memberitakan hal yang lain. Dia hanya memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus menurut Paulus adalah inti dari Injil. Kenapa dikatakan inti dari Injil? Karena disitulah letak kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah untuk menyelamatkan kita, kekuatan dari Allah untuk membebaskan kita, kekuatan dari Allah untuk membangkitkan kita, untuk melepaskan kita dari segala ikatan yang namanya dosa. Ingat, kalau kita masih bersekutu dengan dosa, berarti kita bermusuhan dengan Allah. Karena Allah tidak mengizinkan satu titik dosa pun ada dalam kehidupan kita. Nah, inilah intinya bahwa kematian atau keberadaan salib adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Paulus berita salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani, dan juga kita. Memang menurut mereka kebodohan, tetapi seandainya mereka percaya bahwa salib adalah kekuatan Allah, di dalam salib ada esensi kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena inti dari Injil adalah salib Kristus. Inti dari semuanya adalah tentang salib. Pilihan ada di tangan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita memandang salib itu suatu kebodohan? Atau kita memandang salib itu adalah kekuatan yang begitu luar biasa yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan juga mungkin menyelamatkan diri kita. Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini. Jangan pernah memandang remeh tentang pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ingat, keselamatan sudah kita terima. Dan jangan memandang remeh keselamatan yang Tuhan berikan. Tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat, salib itu adalah kekuatan Allah. Dan Allah sendiri ada di dalam salib itu. Kenapa dikatakan salib adalah Allah sendiri? Karena ada Yesus di situ. Ada Yesus yang rela melakukan segala hal agar supaya
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima yang namanya keselamatan. Jangan memandang remeh tentang kekuatan salib. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, salib bukan untuk menakut-nakuti setan, atau salib bukan dipakai untuk ketika dalam keadaan kegelapan kita pegang salib, kita mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Salib tidak seperti itu. Itu hanya simbol, tapi saat ini kita belajar sama-sama. Salib itu adalah kekuatan Allah. Karena di dalam salib terletak esensi kasih Allah yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama merenungkan sepanjang hari ini. Sudahkah kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan? Sudahkah kita hidup dalam kekuatan Allah? Ingat, kalau itu menjadi kekuatan Allah, kalau salib menjadi kekuatan Allah, berarti salib juga menjadi kekuatan kita. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Pilihan ada di tangan kita. Percaya atau tidak, itu ada di tangan kita. Karena sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang salib Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah begitu luar biasa ajaib, karena kami tahu Tuhan, kekuatan hidup kami ada dalam salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, salib adalah kekuatan-Mu, dan kami percaya ketika kami juga memiliki salib tersebut, kami juga memiliki kekuatan yang sama untuk mengalahkan dosa. Memang ini merupakan kebodohan bagi dunia, tapi apapun yang dipandang bodoh bagi dunia, tapi kami percaya itu yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang belajar hari ini Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan, biar sesuatu mengubahkan, sesuatu memulihkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.